Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Gladys Aynursita dengan NPM akhir 243. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Ekonomi Politik. Yang pertama yaitu hubungan antara ekonomi dan politik menurut pemikiran Aristoteles. Jadi, menurut pemikiran Aristoteles, ekonomi dan politik memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya berkaitan dengan upaya mencapai kesejahteraan bersama dalam kehidupan bernegara. Kemudian Aristoteles memandang bahwa ekonomi atau oikonomia merupakan kegiatan pengelolaan rumah tangga dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara wajar. Sedangkan politik berfungsi mengatur kehidupan masyarakat dalam polis atau negara kota agar tercapai kebaikan bersama atau common good. Kemudian, dalam pandangannya, aktivitas ekonomi tidak boleh berdiri sendiri tanpa pengaturan moral dan politik. Negara memiliki peran untuk mengarahkan kegiatan ekonomi agar tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga menjaga keadilan, keseimbangan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Aristoteles menolak praktik ekonomi yang berlebihan, seperti akumulasi kekayaan tanpa batas, karena hal tersebut dapat merusak tatanan sosial dan tujuan politik negara. Kemudian yang nomor 2 yaitu perbedaan mendasar antara sistem ekonomi merkantilisme dan liberalisme klasik. Jadi, perbedaan utama antara merkantilisme dan liberalisme klasik terletak pada peran negara dalam perekonomian. Merkantilisme berkembang pada abad ke-16 hingga abad ke-18 dan menekankan bahwa kekuatan ekonomi negara itu bergantung pada akumulasi kekayaan, terutama pada emas dan perak. Oleh karena itu, negara harus berperan aktif dalam mengatur perekonomian melalui kebijakan seperti pembatasan impor, dorongan ekspor, monopoli perdagangan, dan campur tangan pemerintah yang kuat. Tujuannya adalah untuk memperkuat kekuasaan negara dan meningkatkan surplus perdagangan. Kemudian sebaliknya, liberalisme klasik yang dipelopori oleh Adam Smith menekankan kebebasan pasar dan minimnya campur tangan negara. Sistem ini percaya bahwa mekanisme pasar akan bekerja secara alami melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Negara hanya berperan terbatas, seperti menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan menyediakan infrastruktur dasar. Dengan demikian, merkantilisme menempatkan negara sebagai aktor utama dalam ekonomi, sedangkan untuk liberalisme klasik menekankan peran pasar sebagai pengatur utama aktivitas ekonomi. Yang nomor 3 yaitu konsep invisible hand menurut Adam Smith dan pengaruhnya terhadap kebijakan publik. Jadi, konsep invisible hand atau tangan tak terlihat yang dikemukakan oleh Adam Smith menjelaskan bahwa ketika individu mengejar kepentingan pribadinya dalam aktivitas ekonomi, secara tidak langsung mereka juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Adam Smith, dalam sistem pasar bebas, individu akan berusaha memproduksi dan menjual barang yang dibutuhkan masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Nah, kemudian pasar antar pelaku ekonomi akan mendorong efisiensi, inovasi, dan harga yang lebih kompetitif. Proses ini bekerja seolah-olah diarahkan oleh tangan tak terlihat, yang mengatur keseimbangan pasar tanpa perlu intervensi negara yang berlebihan. Konsep ini sangat mempengaruhi kebijakan publik dalam sistem ekonomi modern, terutama dalam hal penerapan kebijakan ekonomi berbasis pasar, seperti deregulasi, liberalisasi perdagangan, dan privatisasi. Namun, dalam praktiknya, banyak negara tetap melakukan intervensi terbatas untuk mengatasi kegagalan pasar, seperti monopoli, krisis ekonomi, atau ketimpangan sosial. Selanjutnya, nomor 4, kritik Karl Marx terhadap sistem ekonomi klasik. Jadi, Karl Marx mengkritik sistem ekonomi klasik karena menurut dia, sistem tersebut menghasilkan ketimpangan sosial yang semakin besar antara pemilik modal atau bourgeoisie dan pekerja atau proletariat. Dalam sistem kapitalisme, pemilik modal menguasai alat produksi dan memperoleh keuntungan dari hasil kerja para pekerjanya.
Marx menjelaskan konsep nilai lebih atau surplus value, yaitu keuntungan yang diperoleh kapitalis dari selisih antara nilai produksi yang dihasilkan pekerja dan upah yang mereka terima. Menurut Marx, proses ini menyebabkan akumulasi kapital pada kelompok pemilik modal. Sementara itu, pekerja tetap berada dalam kondisi ekonomi yang relatif rendah. Nah, akumulasi kapital yang terus berlangsung ini akan memperoleh dan memperbesar kesenjangan sosial, kemudian menciptakan eksploitasi tenaga kerja, dan berpotensi menimbulkan konflik kelas. Oleh karena itu, Marx mengusulkan perubahan sistem ekonomi menuju kepemilikan bersama atas alat produksi agar distribusi kekayaan menjadi lebih adil. Yang terakhir yaitu soal nomor 5, perbandingan ekonomi liberal dan ekonomi sosialis dalam mengatasi ketimpangan sosial. Ekonomi liberal dan ekonomi sosialisasis memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatasi ketimpangan sosial. Jadi, dalam ekonomi liberal, ketimpangan dianggap sebagai konsekuensi dari perbedaan kemampuan inovasi dan produktivitas individu. Sistem ini mengandalkan mekanisme pasar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan keyakinan bahwa peningkatan pertumbuhan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Intervensi negara biasanya terbatas pada kebijakan seperti pajak progresif, bantuan sosial, atau regulasi pasar. Nah, sementara itu, untuk ekonomi sosialis menekankan peran negara yang lebih kuat dalam mengatur distribusi sumber daya dan kekayaan. Negara dapat menguasai sektor-sektor penting ekonomi, mengatur distribusi pendapatan, dan menyediakan layanan publik secara luas untuk mengurangi kesenjangan sosial. Jadi, menurut saya, pendekatan yang paling relevan saat ini bukanlah memilih salah satu secara ekstrim, namun menggabungkan keduanya dalam bentuk ekonomi campuran. Sistem ini memungkinkan pasar tetap berperan dalam menciptakan efisiensi dan inovasi. Sementara itu, negara tetap melakukan intervensi untuk menjamin keadilan sosial, perlindungan masyarakat rentan, dan pemerataan kesejahteraan.